Dan ini adalah kisah Abu Nawas salat Jumat di hari Kamis. Kisah Abu Nawas salat Jumat di hari Kamis sangat menarik untuk disimak. Berawal dari Abu Nawas yang merupakan salah satu tokoh sufi. Ia terkenal dengan kecerdasan dan kesalihannya. Selain itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang lucu dengan jawaban-jawabannya. Ada juga kisah-kisahnya yang menginspirasi dan sebagai kritik agar umat manusia senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Suatu hari Abu Nawas memiliki seekor keledai yang jalannya sangat lambat. Bahkan jika berjalan dengan jarak 1 kilometer saja bisa membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam lamanya. Saat itu hari Kamis, Abu Nawas ingat bahwa besok adalah hari Jumat dan pada siang harinya harus melaksanakan sholat Jumat di masjid. Oleh karena itu, ia berangkat sejak hari Kamis, berharap bisa sampai Jumatan tepat waktu. Ketika di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu temannya. Ia langsung berhenti sejenak untuk menyapa temannya itu yang ditemui dalam perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Temannya heran, mengapa Abu Nawas berangkat sholat Jumat di hari Kamis? Ia beranggapan Abu Nawas mungkin lupa kalau ini masih hari Kamis. "Apa kau lupa kalau sekarang ini hari Kamis?" kata teman Abu Nawas. "Iya betul hari ini Kamis," jawab Abu Nawas. Kemudian temannya itu masih tidak percaya jika Abu Nawas berangkat sholat Jumat dalam waktu yang masih panjang. Temannya tersebut berpikiran Abu Nawas bisa berangkat esok harinya. Lalu akhirnya Abu Nawas menjelaskan dirinya sengaja berangkat sholat Jumat dari hari Kamis karena menggunakan keledai sebagai alat transportasinya. Hewan tersebut jalannya sangatlah lambat. "Ini keledai yang lambat sekali. Saya sangat bersyukur sekali kalau bisa tiba besok untuk sholat Jumat," terang Abu Nawas. Dari kisah tokoh sufi ini bisa diambil pelajaran bahwa Abu Nawas tetap ingin datang sholat tepat waktu walaupun harus berangkat 1 hari sebelumnya dengan menggunakan keledai miliknya yang jalannya sangat lambat. Pertanyaannya tentang langit, jawabannya tentang tali. Hubungan antara para sufi terkadang terjadi melalui piranti tanda-tanda, dan komunikasi bisa dilakukan melalui cara-cara yang bukan saja tidak biasa, tetapi juga tampak tidak masuk akal, bagi pikiran yang dikondisikan dalam cara biasa. Tentu saja hal ini, menurut Idries Shah dalam Sufi, tidak mencegah pemikir dengan pola tersebut dari upaya untuk memahami dari apa yang tampaknya tidak masuk akal. Pada akhirnya ia mendapatkan penafsiran yang salah, meskipun hal ini mungkin bisa memuaskannya. Seorang mistikus lain menghentikan Abu Nawas di tengah jalan, dan menunjuk ke langit. Orang itu bermaksud mengatakan, hanya ada satu kebenaran yang meliputi semuanya. Pada saat itu Abu Nawas ditemani oleh seorang sarjana, yang tengah berupaya menemukan dasar rasional dari sufisme. Sarjana itu berkata kepada dirinya sendiri, gagasan orang aneh ini adalah gila. Barangkali Abu Nawas akan mengambil langkah pencegahan terhadapnya. Benar saja, Abu Nawas merogoh kantong kulitnya dan mengeluarkan sebuah gulungan tali. Si sarjana tersebut berpikir, hebat, kita akan bisa menangkap dan mengikat orang gila itu jika ia menjadi liar. Sesungguhnya, tindakan Abu Nawas tersebut bermakna, manusia kebanyakan berupaya mencapai langit tersebut dengan cara-cara yang tidak memadai seperti halnya dengan tali. Orang gila tersebut tertawa dan berjalan pergi. Hebat, ucap si sarjana, Anda telah menyelamatkan kita darinya. Cerita ini telah mendorong kemunculan sebuah ungkapan Persia, pertanyaannya tentang langit jawabannya tentang tali. Ungkapan itu, seringkali diucapkan oleh agamawan non-sufi atau para intelektual, kerap digunakan dalam pengertian yang sama sekali bertentangan dengan pengertian asalnya. Pengetahuan tidak bisa dicapai tanpa usaha, suatu kenyataan yang secara umum diterima. Tetapi cara-cara konyol yang digunakan untuk memproyeksikan upaya tersebut, dari kerancuan upaya-upaya itu sendiri. Secara efektif menutup jalan menuju pengetahuan bagi orang yang berusaha untuk memindahkan sistem pengetahuan dalam satu bidang ke bidang lainnya.